Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa memberikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa selalu berharap mudah-mudahan Allah hapuskan daripada berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat mulia serta bila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pengajian Langgar Al-Hasanah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menasihati seseorang, di mana kata beliau memberikan nasihat. Beliau bersabda, kata Rasulullah SAW, iktani khamsan qadla khamsin. Ambil kesempatan yang 5 sebelum 5 yang lain datang. Apa yang 5 tadi? Yang pertama kata Rasulullah, sababaka qabla haramika. Pergunakan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi di masa muda disuruh kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa sebabnya di masa muda ini disuruh kita menggunakan dengan sebaik-baiknya? Sebab di masa muda ini masa di mana ketika kita beribadah kita akan mengalami suatu kekuatan yang luar biasa. Ada pantangannya. Kalau sudah Tuhan kena beda, kenapa? Dikala Tuhan kena mungkin kebanyakan daripada permasalahan kita. Bisa jadi hendak bangun tengah malam umpamanya ketika merasai banyu sudah dingin, dasar lagi biasa. Kalau ini muda ada masalah, hendak beribadah, hendak kaya apa aja nyaman. Dan bila mana di masa mudanya ia pergunakan untuk berbuat ketaatan, nanti ketika datang masa tuanya maka tabiat dan kebiasaannya itu akan senantiasa berlanjut sampai ke Tuhan. Dan justru sebaliknya, kalau sekiranya di masa mudanya ini tadi digunakannya untuk bermain-main aja, digunakannya untuk hal-hal yang tidak berbeda, digunakannya adalah untuk hal suatu maksiat, maka apa yang dikerjakannya waktu mudanya mungkin kemungkinan besar nantinya jika datang tuanya maka akan berkelanjutan dengan tabiat yang menjadi kebiasaannya tadi. Bila anak menjadi jurang oleh orangnya belum itu gawian sampai ke Tuhan aja dia terus. Tapi bila mana orangnya penggawian dia kita nih ada pada naik sampai ke Tuhan jadi tabiatnya.
Iya kan? Ya ada. Apalagi banyak sudah sampai umur di atas 40 ke atas, baginya lagi itu sudah. Kalau ada sekiranya perubahan, dikhawatirkan gangguan kita itu kita bawa sampai ke mati. Nah, jadi daripada itu disuruh kita mempergunakan demikian tadi gasan kebaikan kita selama. Itu nasihat Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah belum mengatakan wasihataka qabla saqamika, yakni Rasulullah pergunakan sehatmu sebelum datang suatu sakitmu. Jadi waktu sigar ini kita disuruh berhimmat. Berhimmat itu dalam artian apa? Nang mana kita mampu dan kita gawi, makasih. Jangan sampai kita terlena. Mumpung sehat, apalagi di malam hari adalah malam yang panjang. Makanya dikatakan yang sudah itu malam panjang itu namanya Pak. Jangan dipergunakan malam panjang tersebut digunakan khusus sangat luring aja ada. Melainkan adalah malam itu digunakan untuk beristirahat, yakni adalah untuk berbuat taat kepada Allah, beribadah disuruh. Kita malam, siang, lain lagi. Kalau siang kan kita suka cari aja, jangan berbuat dosa siangnya. Nah, jangan sampai malam yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk istirahat ketika kita beribadah itu tadi kita gunakan untuk urusan-urusan perkara daripada perkara dunia. Makanya pokoknya nih, tahu kita alat maghrib isya dengan itu waktu yang berberkah, waktu yang baik, waktunya sangat singkat waktunya itu tadi. Tapi lantaran kita ini tadi terlena dengan keadaan, sehingga waktunya singkat tadi melihat kita KTV, kayak melihat KTV penyalamnya caranya, dia lihat nampak sinetron, dan dia sinetron itu tadi dilihat, ini bagus benar, akhirnya terus sambung, bagi orang merokok dia sambung puting, saking asiknya tuh nah, kalau disuruh mengisahkan alur cerita itu apa sih? Baca mata dia. Ya Allah, dan Allah habis kalau judulnya hafal benar sedikit. Saking keadaan ketinggiannya itu tadi nah, dijaga bujur-bujur sambungannya itu tadi itu. Padahal jawabannya ada untungnya. Dia tidak asik dan kadang kita perhatikan ini mohon maaf kebanyakan dari ibu-ibu yang lah. Jadi dia melihat ngomonglah nonton khusus pada ibu-ibu ya, kita mana bisa melihat gitu, agak sedih benar tak? Hayati benar ya Allah, menangis. Kita coba saya kuliah, kuliah, ikan ini tidak pernah lihat di TV. Ya Allah, 4-2 jam kita tak? 4-2 saudara, biar kita kuliah tidak ada arti 2 ini. Nah, tadi. Dia bernyata dia melihat ini ya Allah, orangnya di rumah orang yang mati. Ini yang dini oleh tuh ngomong mau ibu-ibu yang lain juga kalau mampu. Istilah tak bukan mantan. Coba kita gunakan pokoknya nih paling kata baca Yasin kan dulu baca kalau baca Yasin. Beristimewanya baca Yasin ketika dibaca malamnya, esok harinya sudah diampuni dosa orang tersebut. Membaca surah Waqiah atau membaca surah Tabarak nyata sudah itu faedahnya gitu membaca. Kenapa anda sekiranya orang mau habis umur maka akan mendapatkan daripada kebebasan daripada ajab kubur, ternyata sudah ada. Dan juga terkadang ada sadar bahwa yang alam kubur ini senantiasa memanggil kita setiap harinya, cuma kita akan mendengar. Dan kematian itu sudah nyata tertulis di dahi kita masing-masing. Hingga menunggu masanya aja lagi. Cuma kita ada tahu babila kayak apa. Tuhan tahu kita, cuma sudah tulis di dahi kita. Dan yang namanya
kematian, ingatlah selalu bahwasanya kalau memandang dan keadaan seseorang dalam keadaan masih anum atau tua, dalam keadaan sigar atau dalam keadaan sakit, kadang menjadi patokan. Ada orang tadinya paginya sehat, orangnya sigar, begitu datang malamnya, esok udah lihat lagi melihat matahari, anjir malamnya, mati tak boleh, kalau kita tertahu, tadi. Maka daripada itu, dalam keadaan sehat yang luar biasa, gunakan kesehatan sebelum datang sakit, sebab bila mana sudah datangnya sakit, ayah apapun kita nak beribadah semuanya akan dalam keadaan terganggu sebentar. Apalagi kalau sudah kita keadaan kita bertujuh sebagai lepas segala macam, tambah lagi nah betul. Nah nih, namanya bawa sedikit, ngop kebom. Ayo pak, sembahyang lagi itu, tarawih lagi sudah. Mau ini badakan dia Rasulullah apa? Nikmatani maqbulun bihima katsirun minan nas as-sihat wal farah. Ada dua nikmat, dan dua nikmat ini banyak orang yang lalai dengan ini. Kasihkan mereka terlena hanya dengan dua nikmat ini. Apa nikmat yang dua? Yang pertama asyad adalah nikmat kesehatan. Lagi sehatnya lagi dia bapak, siknya sudah garing, jadi Tuhan. Sudah bercucuk dalam macam ni, namar aja nanyar. Berlihat bagi mata marungi nasib pun beres saja nanti. Ya Allah kan. Mungkin dia pihakan mau jualan mungkin kesembahyang. Jangan ingatnya sudah kita sakit menderita hanya kita ingat tujuan apa sayur iyalah. Tadi. Nih. Jadi gunakan sebelumnya kesehatan itu sebab yang namanya sehat luar biasa mahal larangnya. Tanpa kesehatan kadang mungkin orang tersebut sempurna menjalankan keibadahannya, apalagi makanya kita orang-orang awam betul awalnya Allah ini orang dikasihnya Allah Ta'ala ini kayak apapun keadaannya makin diuji makin diuji makin harap lagi mulai kita makin diuji makin marista diri dan contoh makanya Nabi Ayub alaihissalam presiden diuji berbagai macam, mungkin setan nyaman yang ada pada ini itu ada anak dimatikan nyaman yang wisata habis akan terbakar segala macam nyaman ada bininya ulakan bininya tergesekong lagi nyaman ada penyakit timbul akan penyakit yang sampai penyakit itu tadi habis menggerubuti daripada batang kompositin terus lalu diminta apa asalnya mati jadi makan lagi boleh tergantung disuruh ini yang paling setia ketika anda sembahyang sebelum ibadat dan juga bulan-bulan tadi dengan ketinggalan dibuat dalam wadah dibuat dalam wadah untuk berbeda diberitakan pulang wadah itu asalnya karena kita lihat ada orang banyak ketuhan juga ngomong kayak kita sudah buang aja langsung yang orangnya nah saya kepala ini sedikit awal jangan dulu nah kalau kita hanya sedikit aja ya Allah nih, jadi orang yang memang pilihan itu tadi makin diuji, makin bertingkat kedudukan tingkatannya. Bagi orang awam kayak kita tadi makin diuji, makin berturun. Nah, tadi. Makanya dalam hidup jangan sampai ada amalia. Artinya kalau enam kewajiban itu sudah menjadi kewajiban, artinya amalia tambahan. Bab amalia itu kan dikatakan al-istiqamatu khairun min al-biqamah. Jadi orang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi kita beramaliyah, amalia mungkin namanya. Nah amalia ini ketika kita mengamalkannya, kita amalkan sampai kita habis umur. Banyak dia sehari membaca 100 salawat, besok 100 ulang, besok 100 ulang. Nah itu artinya amalia namanya. Ada usaha ibunya banyak bertahan menjaga dengan kita baca kita ada usaha gitu. Ini mencoba mama Al-Quran dia baca pertama 3 juz bayar minggu dan 2 kita turun 2 juz bulan yang berikutnya betul pulang 1 juz kita sebulan betul akhirnya dia salah tuh ada istiqamah masalahnya
Ini biar sedikit tapi karena terus itu bagus, akan timbul kita kebaikannya ketimbang daripada orang ada istiqamah. Dan dikatakan kan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Orang yang bisa berjalan sebanyak itu karamat karena kemuliaan Allah berikan hebat daripada itu. Orang yang begitu sembahyang kayak begitu dari Indonesia langsung ke Arab sana, makanya dari Samuel kan setiap Jumat setiap sembahyang ke Mekah sana, setiap kali Jumat setiap. Nah, itu karamat dia tuh kemuliaan juga. Beli hari, dari ada pesawat tapi beli hari nyaman juga. Nah, tetapi dibandingnya orang yang istiqamah dengan amalannya lebih baik lagi. Nah, jadi jangan kita lengah dengan itu tadi. Kemudian yang berikutnya ujar Rasulullah lagi apa? Wajinaka qabla faqrika. Gunakan kekayaanmu sebelum datang daripada melaratmu, artinya miskinmu. Selama kita ada memiliki sesuatu hal, nah sekiranya diperlukan gasan kita, di mana ketika kita di ujung penghabisan daripada hajat kita, atau ketika kita sudah berada kubur, maka gunakan kekayaan yang kita miliki. Nah, ya Pak, dengan cara adalah kita mengeluarkan sedekah. Namanya dikatakan sedekah itu kita pasti membantu dengan orang yang mengeluarkannya. Jadi bila kita mau ada berlatih, keluarkan, jadi pelarangan, keluarkan. Dan kekayaan yang kita miliki ini tadi, yakin dia pasti membantu dengan keadaan seseorang tersebut, asal dengan syarat mengeluarkannya betul-betul lillahi ta'ala. Contoh, makanya kita mengadakan apa? Celengan ya. Menjalankan itu kita membuat itu jamnya di orang kiri di kanan. Yang kita mentang-mentang banyak dia umpamanya monopoli bisa apa contoh begitu banyak orang. Malah tuan juga kalian bisa apa sih ditintin kalian aja. Dia itu membuat 100 takjub bisa apa sih 100 jam. Lalu oleh melihat angka tadi sopan membuat 100 juga. Oleh kenapa? Antara sopan ada gunanya tuh. Artinya ada pengaruhnya ada lillahi ta'ala. Pengaruh kita tak dilihat oleh makhluk, tidak dipuji oleh makhluk. Lalu kayak Pak, keluarkan seikhlas hatimu. Bila nak memberi silakan, bila ada lewati itu aja. Jangan ada kata-kata sopan kita ada jangan. Aku suka sebenarnya itu. Walaupun ibaratnya yang kita buat bisa dikit, tapi masih ada menggurau kalau bapak. Kalau barang juga baru sakit. Bukannya itu kalau menjadi pahala bisa berubah, justru dia menjadi dosa jadi. Ada yang kata buat, dah. Macam hari biasa awal dia menyumbang mengajar, ya hari biasa. Apa ni? Orang tadi dia terbang tadi dia panas, apa dia sedih macam panas jadi lah. Itu dia rumah waktu kuliah dia punya benar menyumbang dia. Oh dia apa dia? Karena kalau sebagai orang yang apa orang yang itu kehidupannya aja. Bani gitu pihak yang berlebihan itu aja. Nah depan apa dia sedih. Nah biasa apa kita tujuan kita yang tadi. Kalau orang demikian dengan angkat kita dinilai dan dipuji oleh manusia. Semuanya itu tergantung dengan niat hati kita. Makanya Allah itu memandang kepada hatinya seseorang, bukan dipandang kepada perilaku yang dikeluarkannya tadi daripada pengambilan kepada hatinya, niatnya tadi, kesebujurannya. Jadi kita jangan tersalah di dalam segala hal berbuat sesuatu yang baik-baik itu tadi. Amal sekira kita ada kesalah jawaban harus jawab. Bagi kita amalnya ditegur kawan rumahnya lah. Kemudian dia biarnya ajar. Amal benar ulangnya, pada rumah benar tidak ini. Karena kayak dulu lagi. Mungkin kira kesalah dosa gitu. Karena yang disuruh
asal kita ungkapkan ingat membayangkan kalau badian ada dari masalahnya. Asal hati kita tetap ingat bahwa sini kita bugur-bugur menjadi punya Allah. Itu yang penting itu tadi. Jangan tujuan hendak yang lain. Bila hendak apa yang kita keluarkan itu nantinya bujur-bujur diterima oleh Allah Ta'ala dan nantinya memberikan suatu kemanfaatan bagi suatu pemiliknya, maka daripada itu kita berhati-hati dengan apa yang kita keluarkan dari. Jadi kita merasanya nyaman, maka jauhi. Bila kita merasa berat, maka tinggalkan. Ya tujuh kita beribadah ya Allah. Mengitarinya kadang musimnya rajin, benar. Kadang musimnya boler, benar. Nah ini lihat tuh musim itu ya. Nah, ada orang musimnya, musim bulan puasa ya Allah. Ya Allah. Musim sedang sekali ya Allah. Kami jadi pertama ibak musimnya, kedua ibak, ketiga mulai seminggu turun ke bawah pulang, bagaimana pulang musimnya. Kadang mungkin pulang, mulai berjut ibak pulang. Nah kayak gelombang dari bawah pulangnya. Oh dia ke atas turun gelombang itu ada Allah. Kena tuh pemberes pulang ya ada tuh tak. Nah ini tadi salahnya kita tadi. Padahal yang namanya bamalia, yang namanya kita berbuat ibadah itu bukannya bermusim-musiman, tapi temuan kawa seterusnya tanpa memandang waktu dan keadaan. Sebab hasil yang kita berbuat itu tidak lainnya bukan adalah untuk kita serongan, bukan untuk orang lain. Maka itu kita dianjurkan untuk senantiasa menata daripada hati kita, berharap mudah-mudahan hidayah, inayah, pertolongannya Allah senantiasa diberikan kepada kita semua, supaya kita kawat senantiasa berbuat daripada taat yang baik-baik. Mungkin ini judulnya yang dapat saya. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.